Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholipah, guru dari Sekolah Dasar Negeri 022 Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya melakukan pengembangan diri dengan pelatihan mandiri di platform Kurikulum Merdeka, yaitu dengan melakukan aksi nyata topik mengenai mengapa kurikulum itu perlu berubah. Sebelum saya melakukan atau melanjutkan ke poin perubahan kurikulum, terlebih dahulu saya akan memaparkan apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Setelah Bapak dan Ibu guru hebat mengetahui pengertian dari kurikulum, selanjutnya yaitu komponen dari kurikulum. Kurikulum memiliki beberapa komponen penting, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua isi atau konten, yang ketiga strategi, dan keempat adalah evaluasi. Selanjutnya yaitu mengenai inti dari aksi nyata saya ini, yaitu mengenai mengapa kurikulum itu perlu berubah. Bapak Ibu guru hebat, sebagaimana kita ketahui bersama, ada beberapa kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan kita, yaitu yang pertama KTSP 2006, selanjutnya yaitu kurikulum K13, dan sekarang yang sedang kita hadapi saat ini yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Ada 3 hal yang menjadi alasan utama mengapa kurikulum itu harus berubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Sedangkan yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan siswa. Selanjutnya, yang ketiga adalah agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting dari alasan tersebut adalah isu baru atau kekinian mengapa kurikulum itu harus berubah. Yang pertama adalah perubahan iklim global, yang kedua adalah transformasi budaya, yang ketiga adalah industri multinasional, dan yang keempat adalah teknologi digital. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ada 3 pilar penting dalam pendidikan. Yang pertama yaitu peran orang tua, yang kedua peran sekolah, dan yang ketiga adalah peran masyarakat. Sedangkan maksud pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah upaya untuk memajukan pertumbuhnya pendidikan, budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. 3 tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, membentuk budi pekerti atau budi didik yang halus pada pekerti peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan otak peserta didik. Sedangkan yang ketiga, mendapatkan kesehatan badan pada peserta didik. Demi menuntun kodrat murid-murid kita, kurikulum pembelajaran termasuk hal yang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus terus belajar dan memahami tren murid-murid kita. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam merancang kurikulum. Yang pertama yaitu kebutuhan, yang kedua yaitu pendapat, yang ketiga yaitu pengalaman, yang keempat yaitu hasil belajar, dan yang terakhir adalah kepentingan. Transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis dan kreatif. Bapak Ibu guru hebat,
kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks karakteristik murid, yaitu sesuai kebutuhan mereka. Demikianlah tadi aksi nyata yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.